Terima kasih. Kemudian yang dimaksudkan sistematis, audit ini adalah kegiatan yang direncanakan menggunakan lembar kerja yang tertata dan berurutan untuk mengaudit seluruh fungsi kerja. Kemudian di sini yang dimaksud independen adalah pelaksanaan audit harus berasal dari luar bagian yang diaudit untuk menghindari subjektivitas dan terbatas dari pengaruh pihak lain. Misalnya, contohnya kita lagi bikin audit internal. Yang diaudit adalah misalkan saya di area pertambangan ya, yang diaudit adalah Departemen Technical Service, misalkan. Nah, yang mengaudit atau auditor itu tidak boleh dari Departemen Technical Service, itu harus dari departemen lain. Misalkan bisa saja tim audit itu terdiri bukan hanya dari enviro engineer saja, tetapi di beberapa bagian atau beberapa bidang bisa diambil menjadi auditor. Oke, di sini ada 3 peran yang diperlukan dalam kita menjalankan audit, eksternal ataupun internal. Yang pertama ada auditor, yaitu personil yang melaksanakan audit dan telah memenuhi kualifikasi. Kemudian lead auditor adalah auditor yang bertugas untuk memimpin dan melaksanakan aktivitas audit. Kemudian auditee, jadi auditee ini adalah organisasi yang diaudit atau personil yang diaudit untuk mewakili organisasinya. Nah, kemudian ada beberapa istilah. Yang pertama, ketidaksesuaian, yaitu penyimpangan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam prosedur atau standar yang disertai dengan bukti yang objektif. Kemudian bukti objektif adalah informasi atau dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti nyata untuk menunjukkan kebenaran terhadap temuan ketidaksesuaian. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan audit ini untuk mencari kesesuaian, jadi bukan untuk mencari sebuah kesalahan. Kesesuaiannya dari apa? Dari apa yang menjadi skop audit. Jadi ketika kita mau audit internal audit ISO 14001, berarti kesesuaiannya adalah apa yang menjadi klausul ISO 14001 yang kita pelajari sekarang. Kalau misalkan audit manajemen mutu, berarti kesesuaian yang telah tertulis dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 dan lain sebagainya, atau banyak sekali ya tipe audit. Jadi kan saya nggak tahu sudah dibahas oleh Bu Umi apa belum. Jadi ada tipe 3 audit ya. Audit internal itu disesuaikan dengan standar, kemudian ada juga audit subkontraktor atau supplier, kemudian ada juga audit third party atau badan sertifikasi. Memiliki audit-audit itu memiliki style yang berbeda, fungsi yang berbeda, tetapi tetap mengacu pada standar audit. Oke, ini adalah beberapa prinsip auditor. Yang pertama, berintegritas atau integrity, kemudian penyajian yang objektif atau fair presentation, kemudian profesional, kemudian menjaga kerahasiaan, kemudian tidak berpihak, dan yang terakhir pendekatan berdasarkan bukti atau evidence-based approach. Jadi ketika teman-teman melakukan audit, selalu minta buktinya mana atau apa yang bisa dibuktikan. Ketika audit ada di klausul komunikasi yang dibuktikan dengan buktinya adalah pekerja mampu menjelaskan atau mampu menunjukkan SOP yang telah dijalankan, misalkan.
Berarti evidence-nya apa? Si pekerjanya bisa menjelaskan. Atau misalkan ada audit, kita lihat di klausul klausul SDM atau sebentar. Ada klausul sasaran lingkungan misalkan. Jadi di sini tertulis organisasi harus memenuhi informasi terdokumentasi dari sasaran lingkungan. Berarti teman-teman yang ditanyakan ada evidence-nya atau buktinya adalah organisasi atau auditi yang diaudit mampu menunjukkan bahwa punya dokumen sasaran lingkungan. Hal seperti itu yang dibutuhkan pada waktu menjadi auditor. Nah, di langkah audit ini ada beberapa langkah untuk melaksanakan audit. Jadi kalau teman-teman misalkan udah bekerja di suatu perusahaan terus diminta melakukan program audit setahun 2 kali gitu ya. Teman-teman melakukan apa dulu nih langkah pertama yang dilakukan sebelum audit. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tahap persiapan. Jadi yang pertama di persiapan itu ditentukan adalah tujuan dan skop audit. Tujuannya apa? Kemudian skop auditnya apa? Yang dimaksud skop audit ini adalah dia skop audit ini jadi gini, ada beberapa audit di beberapa perusahaan itu tidak menyeluruh di seluruh bagian gitu loh, atas kepentingan tertentu ya. Misalkan memang yang disertifikasi ISO 14001 hanya departemen mining saja. Untuk departemen plan, kemudian departemen-departemen lain itu tidak dilakukan audit. Jadi life cycle-nya hanya di mining saja. Nah, itu dituliskan di scope audit. Atau misalkan standarisasi ISO 14000 itu di seluruh perusahaan, berarti mencakup mining proses termasuk proses lainnya ya, ada maintenance unit, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian scope audit juga menjelaskan tentang di situ misalkan tidak termasuk dengan pihak ketiga. Jadi kan biasanya di mining proses itu ada pihak ketiga yang ikut dalam sebuah proses ya, kayak misalkan ada pihak ketiga untuk hauling atau perjalanan dari tempat penyimpanan batu bara ke pelabuhan. Nah, itu pihak ketiga yang menjalankan. Nah, karena scope auditnya dibatasi oleh operasi mining di perusahaan ini, tidak termasuk dengan pihak ketiga. Nah, itu bisa scope auditnya bisa dijelaskan di sini. Mana yang akan diaudit. Oke, kemudian yang kedua ada identifikasi resource. Jadi di sini kan tadi ada yang namanya tim audit. Di sini kita melakukan penunjukan atau penentuan tim audit. Jadi tadi di dalam tim audit sendiri kan tadi ada auditor, auditi, itu kan komposisi auditnya. Tapi kalau di sini auditornya ini, di dalam auditornya ini ada lead auditor atau auditor kepala, kemudian auditor, dan ada tenaga ahli atau observer. Dibedakan atas ini di auditor.
Yang pertama, tanggung jawab lead auditor adalah bertanggung jawab terhadap keseluruhan tahapan audit, kemudian memilih dan membentuk tim audit, kemudian membuat perencanaan dan jadwal, memimpin pelaksanaan audit, memeriksa laporan, mewakili tim audit di hadapan manajemen auditi, kemudian membuat rekomendasi untuk continual improvement. Kemudian untuk auditor, tanggung jawabnya membuat perencanaan, mempersiapkan dokumen kerja, dan melaksanakan audit, kemudian mengumpulkan dan menganalisis bukti audit, membuat laporan, hasil temuan yang kemudian diserahkan ke lead auditor, memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan dari temuan audit sebelumnya. Kemudian observer atau tenaga ahli, ini bisa ada, bisa tidak. Tugasnya yang pertama membantu auditor melaksanakan pengujian terhadap proses khusus, kemudian membantu auditor dalam menganalisis proses khusus dan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap proses khusus. Nah, di sini jadi teman-teman kalau melaksanakan audit biasanya nanti ada rapat yang dilakukan tim auditor untuk menentukan lead, siapa pemeran lead auditor, auditor, dan tenaga ahli, kemudian termasuk skop, batasan, dan jadwal audit. Kemudian di sini ada tanggung jawab auditi. Yang pertama, menghargai independensi dan integritas auditor serta bekerja sama dan membantu auditor, kemudian menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan, menunjuk personil yang kompeten dan bertanggung jawab untuk mendampingi auditor dan menetapkan dan melaksanakan tindakan perbaikan. Kemudian langkah yang ketiga adalah persiapan jadwal audit. Yang pertama, penentuan tanggal, waktu, dan tempat. Kemudian mengadakan pertemuan dengan manajemen auditi, menentukan area lokasi yang akan diaudit, dan memberikan informasi jadwal ke penanggung jawab area yang akan diaudit. Kemudian adanya persiapan dokumen pendukung. Yang pertama, checklist atau daftar periksa audit jika diperlukan. Jadi kan kita nanti auditnya adalah ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan. Daftar periksanya berdasarkan klausul ISO 14001. Nah, kalau teman-teman masih awam ya, masih antara klausul ini masih bingung, teman-teman bisa menyusun atau menyusun pertanyaan dulu, pertanyaan audit apa yang harus ditanyakan sebelum ketemu dengan auditi. Kemudian ada form laporan ketidaksesuaian yang tadi kita bahas. Kita kan punya audit itu adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan standar. Jadi perlu adanya form laporan ketidaksesuaian, kemudian adanya form laporan audit, kemudian memiliki pedoman prosedur dan rencana manajemen yang akan diaudit. Nah, ini adalah tahap pelaksanaan audit. Yang pertama, yang dilakukan adalah opening meeting. Jadi di opening meeting ini adalah pentingnya untuk meningkatkan kerjasama antara auditor dan auditi. Di opening meeting itu yang pertama dilakukan, auditor memperkenalkan anggota tim audit ke auditi. Kemudian menyampaikan lingkup, tujuan, rencana audit, dan jadwal audit. Kemudian menjelaskan metode dan prosedur yang akan dipakai. Misalkan untuk praktek minggu depan kita akan menggunakan metode online. Kemudian prosedurnya silahkan dipaparkan bagaimana, atau semua auditor harus bertanya kepada auditi dan lain-lain, silahkan dijelaskan. Atau bisa jadi kan ada beberapa teknik
pembuktian ya, ada wawancara, kemudian ada menunjukkan bukti dan lain-lain. Silakan dijelaskan. Kemudian mengkonfirmasi ketersediaan SDM dan fasilitas audit, jadi menanyakan ke auditi apakah bersedia dan ada untuk mendampingi audit. Kemudian mengkonfirmasi tanggal dan waktu closing. Jadi di sini kan ada 4 tahapan ini, ada opening meeting dan nanti ada closing meeting. Tanggalnya silakan ditentukan, kemudian menjelaskan hal-hal yang belum jelas, misalkan ada auditi yang bertanya apa yang belum jelas dalam langkah audit yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan audit, pemeriksaan dokumen, itu bisa verifikasi sistem manajemen yang diterapkan, kemudian ada biasanya kalau untuk audit ISO 14001 sudah ngecek di pedoman, prosedur, proses, tindakan perbaikan dan pencegahan dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan, tanggung jawab dan wewenang dari pelaku proses, kompetensi kecakapan SDM, dan pengendalian dokumen dan catatan. Nah, ini semua ada di dalam klausul ISO 14001. Kemudian teman-teman kalau misalkan audit langsung, bisa juga langsung observasi kegiatan proses. Jadi bisa mengamati kesesuaiannya dengan melakukan observasi. Kemudian ada juga metode sampling. Dari jadi teman-teman melakukan sampling untuk kesesuaiannya dalam klausul, bisa random, kemudian ada blok bertingkat dan atau lain-lain. Kemudian ada juga metode wawancara. Nah, di wawancara ini perlu karena kita melakukan audit terencana ya, maksudnya kegiatan audit ini sekali lagi berbeda dengan kegiatan sidak ya. Jadi di sini memang di audit ini perlu adanya konfirmasi dari auditi. Jadi tidak hanya kalau sidak kan biasanya langsung menjudge, kemudian dilihat salah. Nah itu bukan ciri-ciri audit. Jadi kalau ciri-ciri audit itu memang ada konfirmasi ketika misalkan ada teman-teman lihat kalau di peraturan tidak boleh ada tumpahan 5B3 di perkantoran misalkan. Terus teman-teman lihat nih pas audit, nah teman-teman harus mengkonfirmasi ke auditi ini apa ya Pak, di sini di klausul ini tidak boleh di ini. Nah dijelaskan dengan baik dan santun dalam semua audit ya. Berikut ini adalah beberapa metode wawancara. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa metode wawancara atau bukan sebuah ketentuan sih, cuman teman-teman bisa menggunakan ini pada waktu melakukan audit. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian melakukan wawancara dengan posisi yang nyaman untuk keduanya, auditi ataupun auditor. Kemudian karena bukan sidak, jadi teman-teman tetap harus memperkenalkan diri,
kalau misalkan memang yang auditinya belum paham ya, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan audit dan menyampaikan kesediaannya. Kan semua orang di tempat bekerja kan tidak semua orang memiliki waktu luang ya. Jadi teman-teman disampaikan dengan santun ya, disampaikan dengan santun. Kira-kira saya ingin melakukan wawancara 5 menit, boleh mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya ingin melakukan audit dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini mulai dengan pertanyaan umum, kemudian pertanyaan dasar dari checklist, kalau punya checklist. Kemudian teman-teman bisa juga melakukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Tidak hanya ya atau tidak. Kalaupun misalkan sesuai klausulnya adalah ya atau tidak, ya silakan ya atau tidak masalah gitu. Kemudian menggunakan bahasa tubuh yang baik, kemudian bersikap yang baik dan memberikan cukup waktu kepada auditi untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan. Jadi tidak ada ketegangan antara auditor dan auditi di sini. Oke, selanjutnya. Oke, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data. Jadi dipastikan kalau data yang diambil itu adalah sebagai bukti audit. Kemudian pengambilan data secukupnya, tidak perlu berulang. Kemudian kalaupun diperlukan pengujian sampel, pastikan bahwa pengujiannya efektif. Untuk bukti audit, di sini bisa bukti fisik, dokumen, ataupun hasil observasi, dan hasil wawancara. Kemudian temuan audit, tinjau semua bukti untuk menentukan ketidaksesuaian, kemudian selalu dokumentasikan temuan atau ketidaksesuaian dengan bukti pendukung, kemudian verifikasi temuan audit ke audit terkait. Misalkan teman-teman tadi ya ada kasus teman-teman melihat kalau ada limbah B3 yang tercecer misal. Itu kan secara peraturan tidak diperbolehkan. Untuk memberikan informasi apa ini akan menjadi temuan, teman-teman ungkapkan saja. Misalkan ini Pak, ada bukti ini, saya dan harus mengkonfirmasi saya akan menjadikan bukti sebagai temuan audit ya Pak. Kalau teman-teman ketemu dengan auditi yang fair, biasanya langsung oh baik silakan. Atau untuk misalkan kadang-kadang di lapangan kan juga ketemu auditi yang nggak fair ya, maksudnya ada yang berkelit atau gimana ya, disampaikan saja ya secara peraturan seperti ini, ataupun saya simpan dulu informasinya Pak, nanti kita bahas sebelum closing meeting atau meeting akhir gitu. Kemudian ada ini kriteria penilaian audit dari ketidaksesuaian tadi. Ada 3 kategori temuan. Yang pertama mayor, yang kedua minor, yang ketiga observasi atau rekomendasi atau anjuran. Untuk temuan mayor merupakan kegagalan sistem yang disebabkan karena tidak terpenuhinya seluruh poin atau pasal atau klausul dalam standar, baik standar internal maupun standar eksternal. Kemudian kegagalan sistem yang disebabkan karena adanya inkonsistensi sejenis yang berulang. Minor yang berulang bisa jadi mayor. Kemudian penyimpangan yang beresiko pada penurunan kredibilitas perusahaan dan kelangsungan usaha perusahaan atau berpengaruh pada tindakan kriminal atau di luar batas.
contoh temuan mayor, misal dalam peraturan, kita kan mau audit ISO 14001, berarti kita punya peraturannya, peraturan pemerintah untuk membatasi dampak lingkungan. Banyak kan peraturannya, nah itu si perusahaan juga sudah harus mempunyai dokumen untuk list peraturan dan apa yang perlu dipenuhi. Kemudian di dalam peraturan lingkungan itu ada baku mutu emisi limbah cair. Nah, ketika teman-teman ngecek limbah cairnya gimana Pak, waktu nanya ke audit ya, limbah cairnya gimana Pak? Oh, aman-aman sesuai dengan baku mutu. Si auditinya bilang gitu. Terus teman-teman nanya lagi kan, mana buktinya sesuai baku mutu? Ternyata di dokumen pengujian air limbah itu ada satu komponen logam berat yang melebihi baku mutu. Nah, ini fix menjadi temuan mayor karena dia sudah menyimpang dan beresiko menurunkan kredibilitas perusahaan dan usahanya ini bisa kena sanksi dari pemerintah. Ya, kemudian untuk temuan minor ini adalah inkonsistensi terhadap pelaksanaan standar, baik standar internal maupun standar eksternal. Kemudian penyimpangan yang masih bisa ditolerir dalam skala perusahaan dan tidak beresiko tinggi terhadap kredibilitas dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Kemudian untuk temuan observasi atau rekomendasi atau anjuran nantinya berupa saran perbaikan atau pencegahan terhadap potensi ketidaksesuaian yang mungkin timbul. Oke, nah di dalam teman-teman menyusun laporan audit, sebenarnya terserah bentuk laporannya seperti apa, tetapi harus temuan audit ini harus memiliki konsep PLOR. Yang pertama problemnya apa, lokasinya apa, kemudian objektif, buktinya, tanggal, nomor dokumen, kemudian reference. Reference ini adalah klausulnya. Ini contohnya adalah klausul dari MK3, SMK3, elemen 1. Nah, kalau kita sekarang 14001 berarti pakai temuannya nantinya ditulisnya adalah sesuai dengan klausul, misalkan ada tadi sasaran lingkungan. Klausul nomor 4.3. Nanti dituliskan klausul, bunyi klausulnya bagaimana. Organisasi harus mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Nah, itu ditulis di dalam laporan audit. Kemudian yang perlu digarisbawahi, jangan menulis opini tanpa bukti, kemudian penyebutan nama atau kesalahan seseorang. Jadi di laporan tidak boleh ada penyebutan nama, karena itu mewakili organisasi, atau jangan juga dikerucutkan ini nih kesalahan dari supervisor mining nih. Nah, tidak boleh ada seperti itu. Kemudian tidak boleh ada pernyataan yang bersifat menghukum atau menghakimi. Oke, kemudian yang terakhir adalah closing meeting atau rapat penutupan. Di sini lead auditor menyampaikan penutup, dihadiri penanggung jawab, tujuannya untuk menyampaikan terima kasih karena kerjasama selama audit,
dan menyampaikan hasil temuan audit berdasarkan kriteria. Kemudian ketika ada yang misalkan tadi ada ceceran oli, terus langsung dari pihak auditinya langsung membersihkan, kemudian langsung memberikan kalau ini dikasih tindakan pencegahan agar tidak ada ceceran oli lagi. Nah, itu bisa nanti tidak dijadikan temuan. Jadi tetap harus mencapai kesepakatan nih, apa yang menjadi temuan yang akan dituliskan dalam laporan. Kemudian memberikan kesempatan auditi untuk bertanya dan berkomentar. Kemudian menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul sebelum laporan audit diterbitkan. Kemudian lead auditor menutup pelaksanaan audit. Kemudian ini setelah audit selesai atau closing meeting ada follow up hasil audit. Jadi nanti auditor akan menanyakan kembali kepada auditi status ketidaksesuaian poin A, B, C apakah sudah selesai diperbaiki. Kemudian ketika sudah selesai, auditor akan memberikan laporan kesesuaian dan penetapan sertifikasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Uli Septiani NIM 131873 izin bertanya, Bu. Ya. Izin konfirmasi, Bu. Yang saya tangkap dari waktu pelaksanaan audit dengan hasil audit itu apa ya, Bu, dari waktu yang berbeda gitu ya, Bu, untuk closing di closing audit itu, Bu. Waktu yang berbeda, tetapi tergantung teman-teman. Jadi tergantung auditornya. Biasanya memang ada selisih hari ya, misalkan dilakukan 2 hari. Di hari pertama adalah opening meeting dan audit, langsung diaudit. Hari kedua closing. Itu yang paling cepat. Nah, ini terserah dari auditor atau bisa juga kalau misalkan lokasinya jauh nih, dimaksimalkan dari pagi kita opening, siang audit, sore auditor bikin laporan, malam melakukan closing meeting, seperti itu. Tergantung skupnya atau tergantung jadwal audit yang telah disepakati. Oh iya, baik, Bu. Terus saya mau tanya lagi, Bu, untuk dokumen audit itu berarti si auditor ini harus mempelajari dokumen audit itu dulu sebelum pelaksanaan audit, Bu? Ya, idealnya sebelum melaksanakan, kita bilang kita adalah audit eksternal ya. Audit idealnya di audit ISO 14001 itu ada namanya, kalau nggak salah ada 3 tahapan audit. Yang pertama audit dokumen, yang kedua audit lapangan, yang ketiga surveillance audit. Nah, di audit dokumen ini, auditor itu punya semua dokumennya di perusahaan ini. Kemudian di yang kedua, audit lapangan, dokumennya sudah oke, baru ke lapangan. Nah, kenapa ada 3 tahapan? Karena di sini di ISO 14001 adalah audit menyeluruh. Nah, kalau kita mau audit internal tidak audit sistem. Kalau audit internal kan ibaratnya gini, teman-teman jadi enviro engineer di situ. Yang punya sistem teman-teman. Ya nggak mungkin teman-teman mengaudit diri sendiri kan. Berarti kan tujuan auditnya kalau internal audit adalah kesesuaian apa yang sudah tertulis di sistem atau di prosedur ke departemen-departemen lain. Paham nggak? Jadi tidak perlu adanya
dokumen awal lagi, karena teman-teman semua auditornya itu sudah tahu gitu loh dokumen awalnya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi untuk praktek internal audit kita di minggu depan, setiap kelompok membuat tim audit sesuai dengan tadi ada 3 ya. Lead auditor, pemimpin auditnya, auditor biasa, dan observer. Nah, si observer ini bisa ada, bisa tidak. Silakan teman-teman, misalkan teman-teman mau ini butuh ada ahli pengendali pencemaran air seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau fokus di situ, silakan. Kemudian kita akan melakukan audit virtual berdasarkan klausul ISO 14001. Jenis bisnis yang akan diaudit adalah kegiatan pertambangan. Nanti di sebelum pertemuan minggu depan saya akan mengupload di LMS untuk kegiatan pertambangannya apa saja, jadi teman-teman bisa ada gambaran. Kemudian auditinya saya sebagai auditi, teman-teman bertindak sebagai auditor. Yang diauditkan adalah kesesuaian klausul ISO. Jadi teman-teman paling nggak bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan dilihat dari klausul ISO yang sudah pernah saya berikan ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kira-kira? Yes. Izin bertanya, Bu. Kan ini yang diaudit pertambangan, apakah kegiatan pertambangan secara seluruhnya atau departemen-departemen tertentu saja, Bu? Ya, nanti dokumennya akan saya upload di pertemuan minggu ke-14 sebelum kita hari Jumat ya, sebelum hari Jumat sudah teman-teman bisa cek di minggu ke-14. Oh iya, Bu, berarti nanti kayak audit secara virtual gitu, Bu ya? Yang sudah pernah sampaikan oleh Pak Yohanes ya, kemarin kan membahas tentang audit virtual ya. Nah, teman-teman yang pertama ya wajib menyalakan kamera ya untuk audit virtualnya. Baik, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Dari saya, Ibu. Ada NIM 13838 izin bertanya, Bu. Tadi kan waktu di pelaksanaan audit itu tadi ada terkait tentang dokumen, checklist dokumen, ada bukti audit, temuan audit. Nah, semisal kita berperan sebagai auditor, berarti kalau saya tidak salah, berarti kita mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut ya, Bu? Iya, betul. Oh. Ya, jadi teman-teman siapin dokumen. Tadi kan ada dokumen yang pertama checklist. Teman-teman bisa bikin checklist dulu. Karena sudah saya bagikan ya untuk klausulnya, teman-teman bisa kira-kira ini nanti mau nanyain apa, pakai klausul nomor berapa, referensinya nomor apa gitu kan. Itu bisa dibuat. Kemudian mana nih tadi di slide. Kemudian nanti kan ada formulir ketidaksesuaian. Bisa dibuat sendiri ya, terserah teman-teman pakai formulir bentuk formulirnya seperti apa, silakan. Kemudian nantinya akan membuat laporan audit. Nah, di sini laporan audit jadi
di bagian depan kan ada ketidaksesuaian apa saja yang menjadi temuan. Kemudian di laporan audit ada PLOR ini tadi, ada problemnya apa, lokasinya di mana, objektifnya, jadi tanggal, bukti, kalaupun itu ada nomor dokumen dan lain-lain. Kemudian ada referensinya, ditulis klausul nomor berapa, bunyinya apa. Oh iya, baik Ibu. Berarti untuk terkait formatnya itu berarti terserah dari kelompok masing-masing ya, Bu? Ya, terserah dari kelompok masing-masing asal sudah memenuhi ini ya, asal sudah memenuhi ini, apa isinya. Isinya, oh iya, baik Ibu. Saya juga ingin mengkonfirmasi kembali Bu terkait berkas yang nanti Ibu kirim sebelum pertemuan minggu depan. Apakah nanti di dalam ada permasalahan bukti audit sama teman auditnya, Bu? Soalnya ini kan secara virtual ya, Bu. Terus kami juga tidak tahu bagaimana kondisinya di lapangan. Berarti nanti di dalam dokumen yang Ibu akan berikan itu sudah ada semua ya, Bu, terkait permasalahan bukti auditnya, temuan auditnya. Bukti auditnya kalian yang cari nanti. Kan bertindak sebagai auditor. Kenapa nyari bukti audit? Oh iya ya, Bu. Ya maksudnya temuan auditnya, Bu. Temuan audit kan kalian nyari. Oh. Kalian kan menjadi auditor. Kalian akan mengaudit saya. Berarti teman-teman mencari apa yang tidak sesuai di perusahaan saya. Misal. Gimana? Paham nggak? Oh, seperti ya Bu. Oh, saya pikir ini Bu saya pikir sebagai contoh kayak misalkan di perusahaan A, terus sebelumnya kita melakukan, kalau semisal gambaran itu sebelumnya kita melakukan ya semacam kayak sidak gitu kan Bu, untuk kalau di perusahaan ini ternyata misalkan ada limbah ini, terus nanti di wawancara itu kayak di konfirmasi lagi seperti itu Bu. Enggak dong, itu namanya bukan audit dong. Audit berarti kalian mencari ketidaksesuaian. Jadi teman-teman baca dulu klausulnya. Perusahaan ini harus punya apa sih? Perusahaan ini harus punya apa sih? Nanti dikonfirmasi ke saya, Bu. Misalkan Bu punya enggak dokumen tentang di klausul nomor sekian sekian sekian, Ibu harus punya dokumen SOP tentang pengelolaan limbah, ada enggak? Kalau saya jawab ada, berarti itu tidak menjadi temuan. Ya enggak? Kalau berarti saya jawab, enggak ada, belum dibuat, berarti akan menjadi temuan di ketidaksesuaian kan? Ketidaksesuaiannya boleh dipilih mayor, minor, atau observasi. Mayor adalah ini, sesuai ketidaksesuaiannya, minor ini, observasi ini. Tentukan. Kemudian di laporan audit keluar tuh problemnya apa, masalahnya. Masalahnya tidak memiliki SOP pengelolaan limbah. Lokasinya di mana? Di misalkan lagi ngaudit di area pertambangan. Lokasi di area pertambangan atau di departemen pertambangan. Kemudian buktinya apa? Tidak terdapat tidak terdapat dokumen. Referensinya apa? Klausul nomor berapa? Makanya teman-teman harus baca dulu klausulnya. Ini baca untuk klausul ISO dan persiapkan pertanyaannya biar mudah. Karena menjadi auditor baru kan tidak mudah ya. Maksudnya memahami ini klausul nomor tentang komunikasi ini gimana maksudnya, si auditnya harus punya apa, evidennya berupa apa. Nah, itu yang dicari sama teman-teman. Oh iya, baik Ibu, sudah mulai paham Bu. Ya, selama ini Bu saya juga ingin menanyakan, berarti dalam pertemuan besok itu di minggu depan, berarti langsung sekalian dari opening sampai closing ya Bu? Mungkin opening dan audit saja. Iya. Closingnya diabaikan, jadi teman-teman nanti upload di LMS adalah laporan audit yang telah didiskusikan oleh tim. Oh iya. Itu tidak perlu sampai closing. Opening dan audit saja. Per kelompok ya, nanti saya bagi
kelompoknya. Jadi untuk jam berapa, per jam berapa, nanti ada selisih waktunya. Jadi per kelompok itu berbeda waktunya. Nggak semua hadir di kuliah. Oh, berarti nanti kita join Zoom-nya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan Ibu ya? Ya, Oh, benar. berarti gantian masuk-masuknya ya, Bu? Ya, benar. Oh iya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa